Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online bersama Bu Nida. Hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Pembahasan ini merupakan salah satu materi yang ada pada bab 5 dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan, ada beberapa poin penting yang anak-anak perlu ketahui. Poin pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan Allah beri balasan dengan seadil-adilnya. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf. Allah akan mengampuni dosa manusia yang ingin bertaubat. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi manusia agar tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Lantas, siapa sajakah yang akan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa atau kesalahan manusia? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni manusia? Dalam uraian pembahasan pembelajaran berikut akan didapatkan jawabannya. Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Al-Balad merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Balad merupakan surat ke-90 dalam Al-Quran yang terdiri dari 20 ayat. Makna Al-Balad adalah kota Mekah. Surat ini mengandung isyarat kedudukan mulia kota Mekah dan menjelaskan kodrat serta potensi manusia menghadapi kesulitan sejak lahir hingga ke liang lahat. Yuk kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Shadaqallahul azim. Lanjut pada pembahasan isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Perhatikan baik-baik ya. La uqsimu bihadzal balad. Ayat pertama yang berarti aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Mekah. Poin yang bisa kita ambil dari makna Quran Surat Al-Balad ayat 1 ini adalah bahwa dalam Al-Quran Allah seringkali bersumpah atas nama ciptaan-ciptaannya. Di antara ciptaan yang dijadikan sumpah ialah demi matahari, demi bulan, demi waktu duha, demi buah tin, demi kota Mekah, demi hari kiamat, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengingat keagungan dari kedudukan ciptaannya, khususnya kota Mekah. Lanjut pada pembahasan ayat 2. Wa anta hillum bihadzal balad. Artinya, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Maksud ayat ini merupakan Nabi Muhammad bertempat tinggal dan lahir di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah.
Nabi Muhammad diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang diinginkan di kota Mekah seperti melakukan peperangan. Hal ini diperjelas oleh sebuah hadis yang berbunyi, Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah la yu'dada syajaruhu wa la yukhtala khalahu wa innama uhillat li sa'atan min naharin wa qad 'adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil amsi ala falyuballighi syahidul ghaib. Artinya, sesungguhnya kota ini telah diharamkan atau disucikan oleh Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka kota ini menjadi kota yang suci karena disucikan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan tetumbuhannya tidak boleh dicabuti. Dan sesungguhnya kota ini dihalalkan bagiku hanya dalam sesaat dari siang hari. Kemudian kesuciannya kembali lagi di hari ini sebagaimana kesuciannya di hari sebelumnya. Ingatlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir. Hadis lain mengatakan, Atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Yang artinya, Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Lanjut ayat ketiga, wa walidi wa ma walad. Artinya, dan demi bapak dan anaknya. Pada ayat ini Allah bersumpah demi makhluk sebagai bentuk kemuliaan manusia mencakup orang tua dan anaknya. Lanjut ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna. Setiap manusia pasti mempunyai ujian dalam hidupnya dan memiliki potensi untuk dapat menghadapi segala kesulitan di dunia dan di akhirat. Lanjut pada ayat 5, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Artinya, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Ayat ini menjelaskan tentang perilaku manusia yang menduga bahwa tidak ada yang berkuasa di atasnya. Lanjut pada ayat 6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Artinya, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayat ini menggambarkan kesombongan manusia yang menghabiskan secara sia-sia hartanya dengan jumlah yang banyak. Lanjut ayat 7, ayahsabu an lam yarahu ahad. Artinya, apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang angkuh bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengamati setiap sikap dan perilaku manusia, sehingga tidak ada sikap dan aktivitasnya yang tidak terlihat atau terekam oleh Allah. Lanjut pada ayat 8 dan 9. Alam naj'al lahu 'ainain. Artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, wa lisanan wa syafatain,
lidah, dan 2 buah bibir. Kedua ayat ini merupakan suatu bentuk peringatan untuk orang-orang yang angkuh agar menggunakan dengan baik indera yang telah Allah anugerahkan kepadanya, yaitu dengan memanfaatkan mata kepala atau mata hati manusia untuk melihat bahwa ada yang maha kuasa, sehingga tidak ada yang dapat disombongkan dari manusia, dan memanfaatkan bibir juga lidah dengan baik, sehingga tidak ada ucapan yang keluar dari mulut manusia untuk menyombongkan dirinya. Lanjut pada ayat ke-10, wahadainahun najdain, yang artinya dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan 2 jalan atau petunjuk kepada manusia, yaitu jalan yang baik dan buruk. Manusia mempunyai potensi atau kemampuan dalam membedakan antara kebaikan dan keburukan. Manusia mampu mengarahkan dirinya kepada kebaikan atau keburukan, dan manusia dapat memilih jalan mana yang akan dituju. Hal ini diperjelas oleh suatu hadis yang berbunyi, huma najdani fama ja'ala najdash syarri ahabba ilaikum min najdil khairi, yang artinya keduanya adalah 2 jalan. Lalu apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Hadis lain mengatakan, ya ayyuhan nasu innahuman najdani najdul khairi wa najdus syarri fama ja'ala najdash syarri ahabba ilaikum min najdil khairi, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya keduanya adalah 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka apakah yang membuat jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.